Fabio Quartararo yang meraih pole position di MotoGP Belanda kembali gagal memanfaatkan posisi terdepan. Pembalap Yamaha itu malah finish di urutan ke-10, jauh dari perebutan podium. Hasil akhir pekan bagi juara MotoGP 2021 itu merupakan rangkuman dari keluhan yang ia sampaikan sejak Kamis. Dengan YZR M1 Quartararo membuat perbedaan sendiri, ia mampu melakukan lap kering yang bagus dan mencetak pole position di Assen Belanda. Sayangnya dalam balapan, kecepatan dan pertarungan dengan pembalap lain ceritanya sama sekali berbeda. Dalam sprint race, Fabio Quartararo crash saat dia sudah keluar dari pertarungan. Pada balapan minggu, dia mundur jauh dan hanya bisa finish di urutan ke-10, sebagian karena kecelakaan yang dialami para pesaingnya. Lap pertama benar-benar bencana, kami tidak memiliki cengkeraman sama sekali. Fabio menjelaskan mengapa dia kehilangan begitu banyak tempat meski start dari posisi pertama. Lebih buruk lagi pembalap Yamaha itu mendapati dirinya dengan pembalap lain terjatuh di depannya pada lap 6 sehingga ia harus menghindarinya. Saat kecelakaan Fermin Aldeguer saya harus turun ke rumput dan kehilangan 8 atau 9 detik. Dan kemudian ketika saya berada di belakang seseorang, mustahil untuk menyalip, itu saja. Hari Minggu tidak berjalan dengan baik, dia tidak mampu mempertahankan posisi teratas di lap pertama yang akhirnya merosot ke posisi keempat. Start saya tidak bagus, tapi juga tidak terlalu buruk. Pada akhirnya itu tidak terlalu penting karena saya pasti akan disalip. Lap pertama dengan motor ini saya merasa seperti mengendarai motor di atas air. Kecelakaan Fermin cukup rumit, saya melihatnya sangat dekat. Ketika Anda melaju di atas rumput, balapan Anda benar-benar hancur. Kami tidak memiliki cengkeraman sama sekali dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Kami harus mulai secepatnya berbenah jika tidak ingin tertinggal lebih jauh dari pabrikan lainnya. Kami tidak bisa terus-terusan seperti ini. Bagus di kualifikasi tapi buruk saat di balapan. Keluhan seperti ini sejatinya bukan hal yang baru bagi Fabio Quartararo. Ia sering mengeluhkan hal yang sama ke pabrikan asal Jepang tersebut. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pembalap asal Prancis itu akan hengkang dari Yamaha yang kontraknya akan berakhir sampai akhir tahun 2026. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia mengaku masih sulit klop dengan Desmosedici GP25 usai finish ketiga dalam balapan utama MotoGP Belanda di sirkuit Assen. Ia pun menyebut bahwa tandemnya Marc Marquez memang lebih lihai menjinakkan motor tersebut, dan itu terbukti dari kemenangannya di setiap seri. Start kedua, Bagnaia langsung memimpin balapan. Namun pada lap kelima, ia tersalip oleh Marc Marquez, sebelum tersalip Marco Bezzecchi pada lap 8. Ia juga sempat tersalip Pedro Acosta pada lap berikutnya, tetapi mampu membalas di lap 14. Sejak itu, Bagnaia hanya bisa menonton Marquez dan Bezzecchi di depan, sehingga ia harus legowo finish ketiga. Bagnaia lagi-lagi mengalami penurunan performa ban depan yang cukup drastis usai 7 lap pertama, kendala yang juga ia alami dalam seri Italia di Mugello pekan lalu. Ia pun sempat mengira punya kecepatan dan ritme balap yang kuat, tetapi harapannya sirna gara-gara masalah klasik yang melandanya sejak awal musim tersebut. Saya merasa untuk pertama kalinya di musim ini, kecepatan saya termasuk yang terkuat sepanjang akhir pekan. Namun dalam balapan saya finish di posisi yang sama seperti biasa. Saya mengalami kesulitan yang kurang lebih sama, saya bisa bertarung pada lap-lap awal, tetapi lalu merasakan sedikit penurunan grip depan yang cukup mengganggu di pertengahan balapan, lalu saya bisa cepat lagi. Atas alasan inilah Bagnaia dibikin takjub oleh performa Marc Marquez, yang mampu menahan laju Bezzecchi sampai finish di atas motor yang sama dengannya. Bagaimanapun juga, Marc melakukan pekerjaan fantastis dengan motor ini. Saya lebih kesulitan menemukan keseimbangan dengan motor ini, karena saya tahu persis bagaimana motor tahun lalu bekerja. Marc adalah pembalap yang fantastis. Dia mampu beradaptasi dengan cepat menggunakan motor Ducati Desmosedici GP25, dan dia pembalap yang sulit untuk ditiru. Meski begitu Bagnaia pulang dari Assen dengan perasaan senang, meski masih dilanda masalah grip ban depan, ia mulai menunjukkan progres yang baik sejak balapan di Aragon dan Italia, di mana ia mampu menyerang pada bagian awal balapan. Kini ia hanya harus mencari konsistensi agar performa ini berlanjut sampai finish. Kami hanya perlu mengambil sisi positifnya. Untuk kedua pekan berturut-turut, saya cukup cepat untuk bertarung dan menyerang di lap-lap awal. Kami harus mengambil semua poin positif yang kami miliki, karena saya memiliki keyakinan bahwa kami tidak terlalu jauh tertinggal dan bahwa kami semakin dekat. Dia selalu sangat cepat, padahal sebelumnya dia kesulitan.
seperti yang sudah dia katakan di Aragon, tapi saya bisa cepat di sirkuit yang selalu membuat saya cepat. Sekarang kenyataannya adalah bahwa kami akan pergi ke sirkuit tempat Mark sangat kuat, seperti Sachsenring, tetapi kita lihat saja nanti, pungkas Francesco Bagnaia. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya setelah MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen setelah finish di urutan ke-6. Fabio Di Giannantonio semula yakin bahwa Desmosedici-nya punya potensi untuk berbuat lebih banyak dan dia mengungkapkan kekecewaannya karena gagal finish di posisi 5 besar. Di Gia menggambarkan balapannya di Assen sebagai perjuangan terus-menerus, di mana perasaan dengan motornya tidak seperti yang diharapkannya sejak awal. Awalnya berjalan dengan bagus, tetapi sejak pemanasan bagian belakang terasa seperti di atas es, jadi di beberapa lap pertama saya mundur karena tidak ada traksi saat keluar dari tikungan. Di tengah balapan, Di Giannantonio menemukan koneksi yang lebih baik dengan Ducatinya dengan menyesuaikan gaya berkendaranya. Saya menyadari bahwa saya bisa mendapatkan hasil lebih banyak dari motor antara kemiringan 45 dan 50 derajat, jadi saya mulai mengerem dengan sangat lembut di lintasan lurus dan jauh lebih keras di tikungan, membuka gas pada sudut tertentu. Namun adaptasi ini memaksanya untuk berkendara secara bertahan. Meskipun frustasi dengan hasilnya, Di Gia tahu sudah waktunya untuk menganalisis dan melupakan dan melihat ke depan. Pertarungan di lintasan juga memakan korban, terutama yang terjadi dengan rekan setimnya, Franco Morbidelli. Morbidelli selalu sulit disalip tapi saya lebih cepat, ia bertahan dan kami melakukan kontak. Pertarungan dengan Morbidelli dan ditambah pertarungan dengan Maverick Vinales membuatnya kehilangan waktu yang berharga. Sayang sekali saya kehilangan waktu karena pertarungan itu memperlambat saya sedikit. Kalau tidak karena itu posisi kelima mungkin bisa diraih. Namun dengan bagaimana jika Anda tidak akan bisa kemana-mana? Meski begitu, itu benar-benar mengganggu saya. Meskipun kecewa di Assen, pembalap Italia itu optimis tentang MotoGP Jerman 2025. Lintasan di Sachsenring memiliki banyak tikungan kiri, sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan kekuatannya. Saya sangat menyukai Sachsenring karena banyak tikungan kiri yang merupakan favorit saya, ditambah lagi Anda harus mengelola ban dengan baik dan itu salah satu kekuatan saya. Bahkan teknisi elektroniknya pun menunjukkan antusiasmenya, dengan menyatakan bahwa peta untuk sirkuit ini berhasil dengan sangat baik. Secara keseluruhan, kami berada dalam momen yang baik. Kami melaju cepat dan saya bersenang-senang di atas motor. Setelah balapan yang buruk, saya tidak sabar untuk kembali mengendarai motor. Di Giannantonio juga membuat pernyataan tegas yang ditujukan langsung kepada Pedro Acosta dan rumor yang terus berlanjut tentang masa depannya di tim balap VR46. Saya di Ducati dengan tim super saya dan saya bahagia, jadi saya tidak tertarik dengan apa yang dilakukan Pedro. Kekesalan dalam kata-katanya terlihat jelas saat ia mengkritik spekulasi terus-menerus dari talenta muda Spanyol itu. Saya merasa kasihan pada timnya karena tidak tepat untuk berbicara terlalu banyak tentang merek lain. Saya tidak tahu seperti apa suasana di dalam garasinya, mungkin ia harus berkonsentrasi pada dirinya sendiri karena ada banyak pembalap dengan KTM yang tampil baik, tegas Fabio Di Giannantonio.